Saya kan di sini 2003, Nggih. 2003 sudah ada di Banjararum. Nggih. Untuk air saat itu 2003 di rumah saya masih tiap hari mili, masih ada air. Nggih. Meskipun eh, mili atau nyalanya itu jam 9 malam ya sampai jam 4 pagi sudah mati lagi. Ya. Sehingga karena saya tidak ada tandon, ada tandon apa tong biru itu Nggih. tambah ini ya saya perbesar Nggih. apa namanya jeding bak mandi saya Nggih. perbesar. Tapi ke atas saya blok J ke atas Nggih. itu satu minggunya cuma 2 kali. Itu di tahun berapa, Pak? 2003, 2004 sampai 2007 lah itu. Ngoten. Nah, terus ada perubahan, iya, ada Nggih. perubahan yang lebih baik. Jadi mungkin karena ada peremajaan Pipa, pipa nggih. atau penambahan yang lebih besar, debitnya lebih diperbesar dan Nggih. sebagainya. Itu alhamdulillah setelah itu 2010 sampai 2019 itu sudah relatif ada air ya. Relatif artinya itu di titik-titik tertentu itu ada tapi sedikit. Nah, Itu termasuk 24 jam. enggak pernah kita 24 Dalam jam. sehari mulai tahun 2003 sampai sekarang kira-kira air nyalanya paling banyak berapa jam, Pak Eko? Eh, 3? ada waktunya ya. Jadi contoh Nggih, nggih. 2019 itu saya ingat hebat di protes hebat terutama RT bawah itu sampai apa diprotes. Setelah protes bagus. Nah, kita selama 2 tahun 2020 2021 itu hampir 24 hampir 24 jam. Nyala. Setelah ada Nggih. protes hebat itu saat itu Nggih, nggih. kita sempat ya tiap hari itu disupport apa tangki dari PDAM nggih. hampir tiap hari seminggu 2 atau 3 kali ya Nggih. terus ada. Tapi setelah itu bagus. Nah, bulan ini Juni, awal Juni itu kok kembali lagi. Jadi kita biasanya hampir 24 jam ada air. Saya awal-awal Juni itu nyalanya malam saja. Malam itu jam 10 lagi loh, seperti 2003 dulu. Itu Gitu. beberapa minggu yang lalu, 2 mingguan yang lalu. Pada saat malam itu ketika nyala jam 9, airnya kenceng atau cuma hanya biasa? Saya kan sekarang ada tandon atas, itu nggak Nggih. bisa, ke atas nggak bisa. Oh, nggak tahu. Cukup Di bawah. iya gitu ya. tandon Bak bukan mandi, bawah ya. sih, bak mandi terus atasnya saya kasih tong. Nah, Oh, tong itu masih betul. bisa. Tapi kalau yang tandon atas nggak bisa udah. Nah, yang saya sesalkan ini mulai bulan ini Nggih. dari istri itu cerita ada kenaikan per kubiknya 5.000 malah sekarang. Sebelah saya persis. Nggih. Ya saya harus buka akhirnya. Itu hampir diputus karena nggak kuat bayar. Jadi kemarin Habis itu berapa, Pak, per bulan tagihannya? sekitar 125 150 Kasihan gitu ya, ya. enggak. Nah, kemarin hampir diputus sehingga kalang kabut cari pinjaman, oke lah. Nggih. Karena beliaunya juga Dengan- ngontrak, jangan sampai Nggih. ini akhirnya kita bantu. Meskipun airnya tambah ini ya, kurang ini lagi. kurang lancar Kurang ya. lancar padahal lagi. Ya, Enggak. perlu dipertimbangkan ya intinya. Nggih. Yang pasti kalau saya pribadi ada kenaikan oke, tidak ada masalah ya. Nggih. Penyesuaian tarif silahkan, Nggih. tapi juga diikuti dengan pelayanan yang lebih baik. Kualitas Intinya pelayanan nggih. iya, karena yang kita hadapi terus terang di daerah sini kan ya maaf tidak boleh disamaratakan ekonominya. Betul. Ya. Sebelah saya yang sebelah selatan itu juga laundrynya Bapak tahu kalau mereka nyuci itu malam, nggak mungkin jam-jam pagi, nggak ada air. Jadi laundry untuk hidup sehari-hari, laundry kecil-kecilan itu ya jam 10 jam 11 malam. Jadi kan kalau ke sini jam 10 jam 11 malam banyak ibu-ibu itu nyuci. Istri saya kalau nyuci setelah subuh atau sebelum subuh malah. Nah, itu hal yang biasa. Apakah sudah pernah kan tadi kan sudah pernah katakanlah protes, Pak nggih, maksudnya sedikit bertanya kepada pihak PDAM. Namun selama ini keinginannya seperti apa, Pak? Apakah mau ada tindakan lagi atau seperti apa jeneng dari warga ini? Atau pengennya seperti apa? Sebagian sudah apatis, protes ya apa enggak ini. Akhirnya saya coba karena istri juga ngurusi toga ya kemarin. Udah untuk nyiram atau untuk membantu rekan-rekan atau tetangga yang kekurangan air saat tidak ada air, kita memfasilitasi punya 1 orang warga yang pakai artesis ya, kita yang bayarin gitu. Jadi
airnya kita salurkan. RT kita punya inventaris selang 50 meter itu Oke. untuk ke rumah-rumah tetangga-tetangga yang nggak ada air. Karena kalau protes lagi percuma. Jadi Betul. harapan kami ini kalau mau diinventarisasi itu banyak yang pengen abonemen atau berlangganan selain PDAM. Banyak sebenarnya. Apa Pak? Maksudnya selain PDAM apa? Pakai apa di sini? 2 tahun yang lalu saya sempat intens ke desa, ke BUMDes itu, coba difasilitasi, kita ingin ada tambahan sumber air ya. Di Boropanggung mriko lho Pak. Ya, saya kalau yang di Jalan Gang Serut itu sudah ditutup katanya, nggak bisa. Yang timur kita ingin fasilitasi, difasilitasi. Kita mau bayar loh ya, kita mau bayar. Saya saat itu kalau Bapak bisa mengumpulkan sekitar 10 mungkin bisa. Gampang 10 orang itu. Saya gampang untuk memfasilitasi 10 kakak untuk langganan. Bisa. Tapi setelah di cek dan cek lagi, waduh Pak, biayanya terlalu besar masuk ke RT 1. Nah, yang saya sayangkan justru banyak kaplingan-kaplingan baru. Nah, itu diperuntukkan mereka yang baru-baru malah. Nah, kita kembali lagi berharap ke PDAM ya bukan menafikan langkah mereka enggak, tapi nggak bisa berharap banyak ya. Siap. Tapi kalau ke yang lain nggak ada fasilitas untuk ke sana. Nah, ini akhirnya ya udah kita kemarin mencari solusi, berembuk dengan satu warga, minta tolong nanti airnya dialirkan ke teman-teman yang lain dengan cara tanggung renteng. Ada yang sukarela nambahi dan sebagainya. Pokoknya itu solusi yang bisa kita carikan.